Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kini menjadi musuh bersama. Bukan hanya Iran dan berbagai proksinya, tapi juga internal pemerintahan Israel itu sendiri. Bagaimana tidak, Netanyahu dikabarkan tengah dihantui oleh upaya dari beberapa pihak internal untuk menggulingkannya dari kekuasaan sebagai Perdana Menteri Israel. Jadi apakah ini akan menjadi ujung dari perjalanan dari pria yang akrab disapa Bibi ini? לרבות מפקדים בכירים, אנחנו הרגנו, פצענו או שבינו. Isu penggulingan ini justru disebarluaskan oleh putra Netanyahu sendiri, yakni Yair Netanyahu. Dalam beberapa postingan di sosial media X yang dulunya bernama Twitter, Yair mengungkapkan bahwa Badan Keamanan Israel bernama Shin Bet berupaya untuk menggulingkan ayahnya di tengah bergejolaknya perang dengan Iran beserta para proksinya. And wonderful people. Dalam postingannya yang berapi-api, Yair juga mengatakan bahwa Shin Bet jauh lebih keras dibandingkan dengan kelompok Hamas di Gaza. Tidak berhenti sampai di situ, putra Netanyahu tersebut juga menyinggung pembebasan sosok bernama Dr. Mangala dari Gaza oleh Badan Keamanan Shin Bet. Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi beberapa pihak, siapa Dr. Mangala ini? A lot. I didn't expect that. Wow. Yeah, see you. The flag. Thanks for that. Berdasarkan postingan Yair, Dr. Mangala merupakan direktur Rumah Sakit Al-Shifa di Gaza. Namun sepertinya Dr. Mangala erat kaitannya dengan kelompok Hamas, sehingga Yair begitu mempermasalahkan dibebaskannya direktur rumah sakit tersebut bersama beberapa warga Palestina yang diklaim sebagai anggota Hamas. Dari sinilah muncul kecurigaan bahwa Shin Bet melakukan operasi yang tidak biasa. Their skills are recognized worldwide by official security apparatus and private security companies. Kecurigaan tersebut nyatanya bersamaan dengan penangkapan 4 anggota IDF dan juru bicara Netanyahu, Eli Feldstein, yang dituding mencuri dokumen intelijen militer rahasia. Bukan hanya mencuri, tapi juga membocorkan informasi untuk merusak peluang kesepakatan pembebasan sandera. Ini tentu akan mengancam keberhasilan pembebasan sandera di Gaza yang sampai saat ini masih terus diupayakan. Bahkan Netanyahu berpendapat bahwa bocornya informasi rahasia tersebut dapat membahayakan keamanan nasional. Beberapa pengamat berspekulasi bahwa kecurigaan Yair Netanyahu atas Badan Intelijen Shin Bet yang bersamaan dengan penangkapan Eli Feldstein menimbulkan asumsi-asumsi liar. Seperti adanya jaringan kerjasama antara Shin Bet dan Feldstein untuk menggulingkan kekuasaan Netanyahu. Padahal setelah diselidiki lebih jauh, Feldstein merupakan juru bicara Netanyahu sejak pasca invasi Hamas di Israel Selatan pada Oktober 2023 lalu. Meskipun demikian, pejabat Israel mengaku jika Feldstein tidak pernah berpartisipasi dalam diskusi keamanan, tidak terpapar atau menerima informasi rahasia, dan tidak mengambil bagian dalam kunjungan rahasia. Sehingga seharusnya informasi intelijen Israel tidak akan diketahui oleh Feldstein, kecuali memang dirinya berusaha untuk mengetahuinya. Kebocoran informasi yang sangat rahasia ini tentunya sangat disayangkan, terutama dalam upaya penyelamatan sandera warga Israel di Gaza. Terlebih lagi, beberapa pengamat mencurigai adanya kerjasama rahasia antara Shin Bet dan Yahya Sinwar sejak invasi Hamas pada 7 Oktober lalu. Membuat Hamas memiliki sumber informasi yang dapat membuat kelompok militan tersebut merencanakan strategi lain dalam upaya Israel menghabisinya. Di tengah upayanya membersihkan para pengkhianatnya, Netanyahu mendapat kritikan pihak lain atas kegagalannya menjaga informasi intelijen yang sepatutnya dijaga ketat. Hal ini datang dari pemimpin oposisi Yair Lapid yang menuduh Netanyahu tidak kompeten untuk memimpin Israel selama masa perang ataupun terlibat dalam salah satu pelanggaran keamanan paling serius. Tentunya hal ini semakin memperburuk citra Netanyahu selama dirinya memimpin. אלפי רקטות קצרות טווח שהיו מכוונות לגליל ולגולן. Kendati demikian, saat ini publik mengarahkan fokusnya ke Badan Intelijen Shin Bet yang dicurigai oleh Yair Netanyahu sebagai dalang dalam upaya menggulingkan kekuasaan Netanyahu. Sekedar informasi bahwa Shin Bet sendiri merupakan singkatan dari Sharut HaBitachon Dinas yang berperan dalam menjaga keamanan internal Israel. Ini adalah salah satu dari 3 organisasi utama komunitas intelijen Israel
seperti Aman yang merupakan intelijen militer dan Mossad selaku dinas intelijen asing. אני דיברתי עם סחוף, עם דיק סחוף, ראש ממשלת הולנד. Sinbad pernah menuai pujian atas kesuksesannya sebagai badan intelijen Israel. Hal itu terjadi menjelang perang 1967, di mana ketika agen ganda Mesir Israel, Rifat Al-Gamal atau Jacques Betan, memberikan informasi palsu kepada Mesir tentang rencana perang Israel. Dengan mengatakan Israel akan memulai dengan operasi darat. Berdasarkan informasi ini, Mesir membuat persiapan untuk menghadapi serangan darat Israel. Tetapi mereka membiarkan pesawat mereka terekspos di landasan pacu terbuka, yang memungkinkan Angkatan Udara Israel menghancurkan seluruh Angkatan Udara Mesir, terutama di darat dalam waktu 3 jam. Karena keberhasilannya, operasi ini dianggap sebagai salah satu penipuan paling luar biasa dalam sejarah intelijen Shin Bet. בתוככי רפיח עם אוגדה 162, המפקד Selain itu, di tengah ancaman pembalasan Iran dan Hamas atas pembunuhan Ismail Haniyeh, Netanyahu pernah meminta agar Shin Bet meningkatkan pengamanannya. Dan terbukti Shin Bet berhasil menjaga nyawa Netanyahu hingga hari ini, di mana Iran telah mengirimkan serangan balasan atas kematian Ismail Haniyeh di Teheran. Namun hari ini Shin Bet disebut sebagai badan intelijen pengkhianat yang berusaha menggulingkan kekuasaan Netanyahu. Benar-benar ironi, bukan? אני שולח בשם הממשלה ובשמי תנחומים למשפחות הנרצחים. Badan intelijen Shin Bet juga beberapa kali terlihat cukup dekat dengan Menteri Pertahanan Israel, Yoav Gallant. Hal ini tergambarkan pada saat Gallant mengecam Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben-Gvir, pada hari Jumat, menyusul surat dari Kepala Shin Bet, Ronen Bar, pada hari Kamis, yang menuduh Ben-Gvir membantu menyebabkan kerusakan di Israel dengan mendorong para ekstremis Yahudi di tepi barat dan tempat lainnya. אנחנו בוטחים בכם וסומכים עליכם. תמשיכו להתאמן, כל עוד יש זמן, תתארגנו. Secara kebetulan Netanyahu baru-baru ini telah memecat Gallant sebagai Menteri Pertahanan dan digantikan langsung oleh Israel Katz yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Israel. Tidak berhenti sampai di situ saja, Netanyahu juga digadang-gadang akan memecat pemimpin dari Badan Intelijen Shin Bet, yakni Ronen Bar, beserta pemimpin Israel Defense Force Herzi Halevi. Lalu mengapa semua pilar pertahanan Israel dipecat oleh Netanyahu? שבהם פועלים לוחמינו הגיבורים היום, כבר פעלו לוחמי הגדודים העברי. Besar kemungkinan Netanyahu mencurigai ketiga orang penting tersebut berusaha untuk menggulingkannya dari jabatan sebagai Perdana Menteri Israel. Hal ini tentunya akan menjadi malapetaka bagi Netanyahu jika dirinya tidak bergerak cepat. Apalagi Gallant pernah mengatakan bahwa Netanyahu tidak memikirkan bagaimana memulangkan Sandra. Bahkan menurutnya, Netanyahu menganggap perang hanyalah kepentingan politik pribadinya. Jadi apakah ini salah satu cara mengkudeta Netanyahu yang sering dianggap sebagai one-man show? אנחנו נפעיל את כל היכולות שיש לנו. ואם מישהו לא הבין בצד השני מה הכוונה כל Tidak hanya itu, pasca dirinya dipecat sebagai Menteri Pertahanan, Gallant pun mulai membocorkan tindakan Netanyahu yang tidak manusiawi. Gallant mengatakan bahwa Netanyahu menolak kesepakatan damai untuk membebaskan warga Israel yang disandra di Gaza dengan dalih pertimbangan keamanan. Gallant juga mengatakan bahwa meski pembebasan tawanan Israel di Gaza telah memungkinkan melalui kesepakatan pertukaran dengan tahanan Palestina di Israel, Netanyahu justru menolak untuk mewujudkan kesepakatan tersebut. Justru Netanyahu diklaim oleh Gallant sebagai Perdana Menteri yang menempatkan kepentingan politik di atas keselamatan dan stabilitas Israel. שמנוגדות להחלטות הממשלה ולהחלטות הקבינט. משבר האמון שהלך ונפער ביני לבין שר הביטחון. Lalu bagaimana dengan tanggapan Netanyahu? Dalam sebuah wawancara, Netanyahu mengatakan bahwa kepercayaannya terhadap Gallant telah retak. Perdana Menteri Israel itu juga menyebutkan bahwa dirinya telah berupaya untuk mencari solusi untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Jadi hanya sebuah perbedaan pandangan yang membuat Gallant dipecat dari jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. מדינת ישראל, באמצעות צה"ל והשב"כ, תקפה היום בעזה במטרה... Padahal di era kepemimpinan Gallant, banyak sekali keberhasilan yang telah dicapai oleh militer Israel. Mulai dari melenyapkan 2 nyawa pemimpin Hamas, baik Ismail Haniyeh maupun Yahya Sinwar, serta pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah. Sedangkan yang menggantikannya adalah Israel Katz yang notabene tidak memiliki pengalaman di bidang militer.
Hanya karena berada di pihak Netanyahu, Israel Katz dipilih untuk menjadi Menteri Pertahanan. Apakah ini akan menjadi ambang kehancuran dari Israel? Belum lagi dengan isu bahwa pemimpin Badan Intelijen Shin Bet dan Israel Defense Force akan diganti di tengah bergejolaknya perang di Timur Tengah, membuat militer Israel perlu waktu untuk penyesuaian dalam menghadapi konflik yang ada. Ini akan menjadi kesempatan emas baik Hamas, Hizbullah maupun Iran untuk melancarkan serangan dadakan guna memberikan kerusakan lebih besar kepada Israel. Apalagi untuk saat ini tataran Perdana Menteri Israel tengah fokus untuk menyelidiki kebocoran informasi intelijen yang sangat rahasia, membuat Israel akan tidak siap dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dan jika hal itu terjadi, maka Israel akan benar-benar hancur.